Haryanto bin Basopoa bisa jadi salah satu contoh bagaimana seorang wajib pajak mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari oknum petugas pajak. Sejak tahun 2018, ia mencari keadilan atas dugaan kasus diskriminasi pajak yang dialaminya. Tim Kabar Makassar melakukan penelusuran, termasuk mewawancarai para pihak terkait. Bagaimanakah kasus ini sebenarnya? Kasusnya Pak Anto itu tagihan-tagihan pajaknya itu tidak sesuai hukum. Alasan saya bahwa Pak Haryanto itu ditagih berdasarkan jabatan, ya, PKP berdasarkan jabatan. Seharusnya dia ditagih berdasarkan permohonan. Itulah yang cikal bakal sampai adanya tagihan-tagihan pajak. Kedua, Pak Haryanto itu ditagih kaitannya dengan PPH. Karena dia Pak Haryanto karena tidak saja bisa membuktikan KTP tempatnya dia membeli hasil bumi, sehingga Pak Haryanto ditagih dianggap dapat keuntungan 39%. Nah, itulah yang ditagih PPH-nya, sampai PPH-nya juga 10 miliar itu dengan denda-dendanya, sehingga jumlah pajak secara keseluruhan yang ditagih lebih dari 25 miliar. Mendengar adanya kasus tersebut, tim Kabar Makassar akhirnya datang langsung ke Kabupaten Selayar untuk bertemu langsung dan mendengar secara rinci terkait kasus pajak yang menimpa Pak Haryanto. Kami akhirnya melakukan wawancara dengan beberapa karyawan yang sudah tidak lagi bekerja karena beberapa usaha dan aset Pak Haryanto telah ditutup dan disita. Wah, kalau dulu enak, Pak Haryanto bersemangat, sampai-sampai kita juga ini yang kerja ini juga enak, gitu. Ada berapa pekerja di sana? Sekisaran 20 orang. Dan sekarang semuanya Sudah tidak bekerja lagi, termasuk saya. sudah dipecat? Ya. Tim akhirnya ke lokasi untuk melihat aset yang disita milik Pak Haryanto yang saat ini menjadi barang sitaan oleh kantor pajak yang berwenang. Bagaimana nanti nasib saya dan teman-teman saya kalau seumpama disita? Kami ini mau kerja di mana? Karena kami sudah nyaman di sana. Karena dia bukan cuma sekedar bos. Saya kurasa saya anggap juga sebagai keluarga karena saya sudah lama ikut sama dia. Pada tahun 2010 saya memulai usaha dengan mencoba membeli hasil bumi, termasuk kopra dan mente. Dengan membuka usaha tersebut, maka banyak yang dapat saya hidupi dari karyawan atau karyawati yang bekerja di usaha tersebut. Bahkan kurang lebih 20-an orang yang bisa bekerja pada saya pada waktu itu. Dan setelah itu saya mulai mengembangkan usaha saya dengan membuka toko, dan di situ juga dapat memperkerjakan karyawan atau karyawati sebanyak kurang lebih 15 orang. Yang menjadi cita-cita saya adalah supaya saya bisa membantu pemerintah dalam hal mengurangi angka pengangguran yang ada, sehingga saya punya inisiatif untuk mengembangkan usaha saya supaya dengan adanya usaha-usaha yang baru yang saya buka, dengan secara otomatis maka itu akan memberikan lapangan kerja bagi orang yang belum mempunyai pekerjaan. Saya sempat berpikir, saya saja ini masih dibantu oleh orang tua dan dibantu oleh Bank BRI dalam hal permodalan. Kenapa pajak ini melalui oknum yang tidak bertanggung jawab, saya katakan begitu, karena mereka tidak membina saya
mereka tidak bersosialisasi kepada saya sebagai wajib pajak. Nah, dan ketika saya tahu bahwasanya ini akibat karena pengukuhan yang dikenakan kepada saya, yang walaupun saya mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha pajak pada waktu itu, namun pada kenyataannya setelah diterbitkan itu, ya bukan secara permohonan wajib pajak, melainkan secara jabatan. Jadi akibat daripada pengukuhan inilah yang menimbulkan bahwasanya saya harus membayar pajak penambahan nilai sebesar 10% tersebut. Berapa total yang harus dibayarkan hingga saat ini? Kalau sampai saat sekarang itu jumlahnya semuanya kurang lebih 25 miliar dengan denda-dendanya. Dan total aset Bapak sekarang? Total aset saya ya mungkin tidak sebesar itu. Mungkin kurang lebih 10 miliaran saja lah. Kami keberatan ke Kanwil kaitannya dengan tagihan pajak tagihan pajak dari Kepala Pratama Bulukumba. Kami banding ke Kanwil, banding kami ditolak, sehingga kami ajukan ke pengadilan pajak di Jakarta. Jadi kami ajukan pajak di Jakarta dan gugatan-gugatan kami juga ditolak. Itu anunya ditolak. Kami juga ajukan ke pengadilan lain, misalnya pengadilan tata usaha negara, itu juga ditolak. Itu yang sehingga kami kebingungan. Tapi di antara sekian itu kami tetap ada upaya-upaya untuk mohon perlindungan ke para pejabat-pejabat negara. Setahu saya, Pak Haryanto termasuk saya ada saya tanda tangan, itu 4 kali bersurat ke Presiden untuk minta perlindungan kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang ditagihkan ke Pak Haryanto yang tidak wajar. Juga bersurat ke Kementerian Keuangan, ke Ombudsman, termasuk ke Menko Polhukam. Jadi hampir semua pejabat negara yang berkaitan dengan keuangan dan pemerintahan itu kami sudah surati. Tahun 1990 ketika orang tua saya itu menyerahkan tanggung jawabnya usahanya itu, yaitu melalui menjual bahan bakar. Nah, akhirnya ketika 26 tahun berlalu, pada tahun 2016 pada waktu itu, saya mengalami persoalan perpajakan. Akhirnya itu yang 26 tahun itu sia-sia usaha saya. Saya harus banting tulang waktu itu. Bahkan waktu saya masih berjualan bahan bakar, bahkan makan pun itu saya biasanya makan jam 12 siang, kadang habis jam 2. Karena apa? Karena saya ini bekerja keras waktu itu. Saya temani karyawan-karyawan saya itu yang berjualan bensin atau solar atau minyak tanah atau oli. Ketika mereka sedang istirahat makan siang, akhirnya saya harus turun tangan. Ketika mereka mau pergi sholat ke masjid, otomatis saya yang turun tangan. Jadi saya lakukan semua kerja keras itu. Jadi di tahun 2016 itu semua hasil yang saya kumpulkan selama itu, yang harusnya itu saya bisa nikmati, akhirnya hilang semua, bahkan lebih daripada apa yang saya miliki. Jadi gini, ya tentu untuk kasus beliau saya tidak bisa buka di sini ya. Tapi begini, untuk dipahami
proses bisnis dalam Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan peraturan ketentuan perundang-undangan ya. Itu substansinya adalah kita merespon konsep self-assessment. Karena PPh-PPN ini dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak, ya, di mana wajib pajak dalam prinsip self-assessment mendaftarkan sendiri, ya, tidak kita paksa, ya silakan, ya. Kapan mendaftarkan? Kalau sudah memiliki syarat subjek dan syarat objek untuk mendapatkan NPWP, yang kemudian nanti sebentar lagi akan berubah jadi NIK NPWP. Juga melaporkan sendiri, menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri. Nah, dalam konteks tersebut, ya itulah kewajiban wajib pajak. Nah, wajib pajak akan melaporkan ini, ya kegiatannya, aktivitas ekonominya, ya bagaimana proses sehingga wajib pajak mendapatkan keuntungan atau keuntungan ini merupakan salah satu bentuk dari objek PPh. Begitu juga waktu dia bertransaksi, menyerahkan barang atau jasa atau menjual, ya beli barang, itu akan ada objek PPN di sana. Nah, itu kita ambil contoh seperti itu. Nah, dalam proses tersebut nanti akan ada pelaporannya. Nah, apa yang kita kenal setiap tahun itu ada laporan SPT tahunan. Kalau orang pribadi, pengusaha tersebut, itu akan melaporkan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Gitu. Nah, jadi terakhir Desember, Januari, Februari, Maret itu bisa menyiapkan laporannya, laporkan SPT tahunannya. Kalau untuk wajib pajak badan, itu kita beri sampai 30 April ya tahun berikutnya. Karena mempersiapkan ada audit internal mereka dan sebagainya. Nah, setelah itu masuk SPT tahunan, ya kemudian kami di petugas pajak, by sistem itu sudah bisa melihat itu. Ya, mengkaji, wah ini wajib pajaknya patuh tidak, sesuai nggak dengan profilnya. Jadi sangat luar biasa hal-hal yang menghancurkan usaha saya melalui pengsoliman yang dilakukan oleh oknum pejabat pajak. Yang lainnya tidak ada yang merespon keluhan-keluhan Pak Haryanto terhadap kaitan perbuatan-perbuatan para petugas pajak yang melakukan tagihan-tagihan dengan alasan-alasan undang-undang pajak yang tagihannya jauh melebihi dari permodalan dan asetnya. Itu yang saya. Itu kita ada risk engine, kita nanti akan ada daftarnya gitu. Nah, itu secara otomatis akan turun itu ke petugas-petugas. Nah, turun pertama itu petugasnya namanya adalah account representative. Mereka adalah petugas lapangan yang berada di KPP, baik Pratama maupun KPP Madya, yang kita assign, kita sebut, ya mengelola wajib pajak. Ya dari 3 juta wajib pajak tadi, ada yang megang 5.000, ada yang megang 20, ada yang macam-macam. Ya. Nanti di sistem mereka ada tuh masuk itu. Nah, istilahnya ada data pemicu, data pemuji, istilah internal kita. Nah, dari data tersebut nanti account representative tadi itu akan melihat lagi. Kemudian nanti kita menerbitkan suatu surat yang bersifat konfirmasi ke wajib pajak. Ini masih dalam pengawasan ini. Jadi diterbitkanlah surat SP2DK namanya, dikirim ke wajib pajak, dibilang ke wajib pajak, ini benar nggak angkanya nih? Ya kan? Tolong dikonfirmasi data-data ini. Apa data keuangan, data aset dan sebagainya, atau data transaksi dari lawan transaksi, bukti potong dan sebagainya, banyak sekali. Nah, dari proses itu nanti ada limitasi waktu ya. Nah, nanti kita lihat respon wajib pajak. Ada yang membalas, ada yang tidak, ada yang membalas tapi menolak, ada yang memberikan bukti lain. Oh benar ternyata, data kita salah. Nanti kita kirim lagi ke pemberi data. Atau ada yang malah, oh ya, saya khilaf di sini nih, langsung eksekusi, selesai. Nah, bagi yang tidak merespon atau merespon nggak mau aja gitu kan, atau malah tidak merespon, nah ini kita naikkan prosesnya. Adil dong, yang tadi merespon bayar patuh, yang nggak patuh, nah kita naikkan. Nah, sementara ini berjalan, teman-teman kami di fungsional penyuluh ada juga atau melakukan pembinaan, melakukan edukasi. Ini wajib pajak ini kayaknya nggak mengerti deh, menghitungnya kurang paham. Nah, biasanya kita undang, ya mungkin yang sering tuh UMKM gitu ya, jadi sering kita undang.
Nah, singkat cerita nanti bersamaan dengan itu dinaikkan menjadi ya proses yang mungkin agak sedikit lebih detail dan kita masuk ke KUP dalam rangka penegakan hukum yang kita sebut dengan pemeriksaan, audit. Nah, peristiwa itulah ya yang mungkin ya sebagian dari wajib pajak yang merasa mungkin merasa tidak nyaman. Ya, tadi yang Bapak sebut namanya Bapak Haryanto itu sudah kami komunikasikan, sudah saya persuasi, proses itu telah jalankan. Silakan saja, wajib pajak punya hak ya, karena kita di negara demokrasi ini ya, kita tidak hanya menjalankan secara selera aja lah. Enggak. Ya, saya yakin teman-teman sudah menjalankan, dan untuk case yang itu kita sudah melakukan internal audit, prosesnya betul gitu ya. Ya, kalau merasakan bebannya seperti itu, kalau dia ini kan urusannya PPN, saya tahu lah, ya kan? Ya harus konsekuensi. Enggak beliau aja, banyak wajib pajak gitu. Kira-kira gitu ya. Saya menceritakan proses ini untuk mungkin punya gambaran di kasus Bapak itu bisa direplikakan di sini. Ya, di mana? Ini ketentuannya. Kalau ada ketentuan yang tidak fair, mari silakan bawa undang-undang kita ini ke wakil kita untuk direvisi atau bagaimana. Tapi ingat, Pak sekalian, saat ini APBN kita itu ditupang oleh pajak itu 82%. Jadi kalau kita nggak iuran sama-sama, nggak ada kesadaran, entah yang bayar pajak itu orang-orang yang sudah mendapati keuntungan. Nggak mungkin kita kenakan PPh dari orang yang rugi. Mustahil, Pak. Bahkan kalau rugi, Anda bisa restitusi. Ya, jadi cerita sedihnya aja itu. Kalau pas dapat uangnya enggak gitu.